Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Safem Rido. Nah, udah lama sekali aku ngepost video di channel aku ini karena kesibukan di dunia nyata ya. Ada beberapa kerjaan yang perlu aku kerjakan dalam waktu dekat ini, yaitu ada deadline lah ya. Selain itu juga sedang KKN online. Kemudian kemarin juga diminta kampus aku kuliah itu untuk bikin video profil tentang kampus kita gitu. Jadi baru sempat bikin videonya hari ini. Di video kali ini aku ingin menceritakan tentang cerita horor yang dialami oleh teman aku. Kemarin aku ngebuka chat WA, itu ada salah satu teman aku yang nge-VN, aku jadi keinget. Dan dia nge-VN, dia menceritakan pengalamannya ketika liburan ke Jawa Timur, dan dia mengalami hal-hal yang aneh gitu dari perjalanan. Cuman sayang sekali kemarin saya minta dia untuk datang langsung ke rumah, kita ngobrol bareng, kita cerita langsung gitu kan, kemudian aku rekam gitu. Ternyata dianya nggak mau karena dia malu ketika di depan kamera, katanya seperti itu. Jadi akhirnya dia nge-VN, dia ngirim, dan udah lama sekali, dua bulan ini kalau nggak salah. Dan aku baru ingat kemarin, aku baru sempat dengerin juga kemarin. Jadi waktu dia nge-VN itu waktu sibuk-sibuknya aku gitu kan, jadi nggak sempat ngedengerin, dan baru aku dengerin kemarin siang, baru sempat aku dengerin. Langsung aja, seperti apa ceritanya kita langsung simak video berikut ini. Jadi ceritanya iku tepat setahun yang lalu aku kan liburan. Nah, liburanku iki bareng teman-temanku. Nah, di sana aku liburan iku sama kurang lebih 8 orang, 3 cewek, 5 cowok. Nah, tujuan kita itu awal dari liburan kita itu ke Sarangan. Nah, dari aku diajakin ke Sarangan itu, aku awalnya udah nggak mau, soalnya aku mikir karena tahun lalu habis lebaran kayak itu kan kita ada UAS. Nah, aku mikir aku habis lebaran ada UAS, nggak mending liburannya habis UAS biar refresh kalian kan gitu. Tapi teman-temanku itu ngajaknya enggak sebelum UAS aja, soalnya juga ngikut jadwal teman-teman yang lain yang kerja juga kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ikut mereka liburan ke Sarangan. Emang dari awalnya itu kita cuman niatnya mau ke Sarangan aja, terus abis itu pulang kan gitu. Estimasi kita itu berangkat malam, pagi sampai Sarangan, sampai malam lagi, terus pagi kita check out dari Sarangan, kita pulang dari Sarangan kan gitu. Itu estimasi kita liburan. Nah, tapi estimasi itu semua tuh melenceng. Yang tadinya kita hanya mau pergi ke Sarangan, kita akhirnya itu ada tambahan liburan lagi ke pantai. Yang waktu itu kan Pantai Kelayar, Pantai Kasab itu benar-benar booming banget kan, karena foto-foto di Instagram yang benar-benar cantik-cantik banget itu. Nah, awal mulanya itu kita berangkat, aku lupa tepatnya tanggal berapa berangkatnya itu, aku lupa. Pokoknya itu malam Sabtu kalau nggak salah ini aku malam Sabtu sore aku berangkat ke kosan teman aku itu buat ya pokoknya, daripada kan kita rencananya berangkat malam, daripada nanti masa iya aku keluar malam kan nggak mungkin toh. Jadi aku berangkat dari rumah itu sore, akhirnya aku singgah dulu di kosan teman aku. Nah, kosan teman aku ini di Jepara. Nah, kita kumpul itu pokoknya kita kumpul mau berangkat itu jam 10:30-11an. Tapi kita benar-benar berangkat dari Jepara buat menuju ke Sarangan itu kita 11:30 kita baru berangkat dari Jepara. Nah, selama perjalanan kita berangkat emang nggak ada apa-apa, kita mulus-mulus aja, kita fun-fun aja, nggak ada kendala apapun. Karena aku emang nggak tahu jalan. Kita itu berlapan itu perginya nggak mobil, tapi kita pakai motor, kita motoran, jadi ada 4 motor di situ.
Nah, si kita berdelapan itu ya biasa kita pergi, nggak ada apa-apa, nggak ada rintangan, sampai di Sarangan itu pagi sebelum subuh lah, kita udah sampai di deket-deket Sarangan. Nah, kita di situ mutusin buat kayak ngopi-ngopi gitulah, ya namanya Sarangan kan di pegunungan, kita dingin banget, kita ngopi-ngopi, kita singgah dulu, ngangetin badan, terus sambil nunggu azan subuh kita subuhan lah di situ. Nah, habis subuhan di situ kita lanjutin lagi. Awalnya kita bingung soalnya pas kita singgah di warung itu, sebelah warung kayak ada jalan gitu kan, tulisannya itu arah ke Sarangan. Nah, kita bingung dong, soalnya teman aku bilang kalau Sarangan itu kita harus ke lurus aja jalannya, masih naik terus nanti kita ada jalan turun, karena emang itu kan telaga, jadi telaga kan di tengah-tengah pegunungan gitu. Nah, kita bingung, temanku bilangnya masih naik, tapi kenapa kok. Wait, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Di sebelah warung itu ada tulisan jalan menuju ke Sarangan kan gitu. Akhirnya kita tanya sama ibu-ibu yang punya warung, kita tanya, Bu, kalau kita mau ke Sarangan ambilnya jalan yang mana kan gitu. Kasih tau lah, lewat sini bisa Mas, Mbak, tapi kalau lewat sini nanti Mas Mbaknya cuma lihat telaganya dari atas, nggak bisa terjun, nggak bisa langsung ke telaganya. Tapi kalau Mbaknya mau emang bener-bener nikmatin telaganya, mending ke atas aja, nanti jalannya ada turunan gitu, nanti Mbak ngikutin jalan aja, atau Mbak sama Masnya tinggal ngikutin jalan. Akhirnya kita ngikutin sama awangan si ibu-ibu pemilik warung itu tadi kan. Udah kita sampai di Sarangan sekitar jam 6, setengah 7 pagian lah. Itu kita masih fan-fan aja. Terus kita biasa pesan kamar, kita tidur istirahat. Itu kita sampai sore, karena kita estimasinya kan tadinya kita pulangnya baru besok pagi kan. Jadi kita nyewa kamarnya juga yang buat 2 hari 1 malam kan gitu. Kita udah pesen, kita istirahat di Sarangan akhirnya. Nah, pas kita istirahat di Sarangan itu, ya udah kita istirahat dari pagi itu sampai jam 2:30 kita baru bangun, kita baru beres-beres, kita mandi, kita bersih-bersih semuanya. Terus kita jalan-jalan sore, kita ngelilingin telaganya itu kan. Udah, itu aku ngerasanya masih fan-fan aja. Cuman aku nggak nyamannya itu teman-teman aku ini, yang terutama yang cowok-cowok, ngomongnya itu sompral banget, kayak yang gimana ya, kita nggak pernah liburan ke daerah pegunungan. Nah, sekalinya kita liburan ke sana, kita nggak tahu apa maksudnya, kita nggak tahu bukan nggak tahu etika sih, maksudnya kita nggak tahu gimana sih etikanya kita liburan ke pegunungan kayak gimana kan gitu. Nah, aku nggak enaknya itu teman-teman aku yang cowok itu ngomongnya sompral semua, nggak ada yang kayak bahasanya orang Jepara kan, let cok jing, semua kan disebutin satu persatu kan. Nah, aku udah kayak gini, kok ngomongnya gini, aku gitu udah gak nyaman. Terus habis itu aku ngasih tau lah temanku, kalau ngomong dijaga, soalnya kita nggak tahu sekarang lagi di mana kan gitu. Tapi teman-teman itu kayak ngabein, enggak sih kan gitu. Nah, habis kita muter-muter telaga itu, satu temen cewek, aku sebut aja si A, bilang gini, yakin kita mau di Sarangan sampai besok? Kayaknya cuman pemandangannya kayak gini-gini doang deh, view-nya bagusan cuman dilihat dari kamar hotel, bilangnya kan gitu. Kalau kita turun langsung juga wahananya, kita wisatanya cuman pengen naik speedboat atau kita naik kuda kan gitu, sama kita jalan-jalan, dan itu pun enaknya cuman pas sore hari kita jalan-jalannya kan gitu. Terus si A ini, temanku cewek si A ini bilang gini, gimana kalau kita pergi ke pantai yang lagi booming itu, namanya Pantai Kasab, kayak itu terkenalnya kayak Pantai Raja Ampat loh kan gitu. Awalnya emang ada beberapa yang nggak mau, sebut saja si K sama si F ini nggak mau kan, cowok
kedua cowok ini nggak mau, soalnya mereka mikirnya gini, kalian niat dari rumah itu liburan cuman ke Sarangan, jadi ya udah Sarangan aja gitu loh, jangan nambah-nambah, soalnya kalian liburannya itu bukan cowok-cowok semua tapi kalian bawa cewek-cewek kan gitu. Nah setelah kita debat cekcok banget, aku inget banget itu kita jam 5 baru beres-beres dari hotel kan, terus beres-beres dari hotel kita keluar check out itu akhirnya setengah 6, hampir jam 6-an. Kalau di sana itu udah mau maghrib. Nah OON-nya kita semua itu, kita sebelum kita ninggalin Sarangan kita nggak sholat dulu, kita nggak mikirin sholat maghribnya dulu, kita ya udah gitu, kita cabut aja dari situ. Nah pas kita udah benar-benar keluar dari Sarangan kan, kita tujuannya berarti ke Kasab itu ke arah mana sih namanya, aku lupa sih, pokoknya ke Pantai Kasab itu. Kita berlapan itu nggak ada yang tahu jalannya sama sekali, kita cuman berbekalan Google Map. Nah pas kita udah keluar dari Sarangan itu kan jalannya ada cabang nganan sama ngiri. Lah aku sama temenku yang boncengin aku, sama ada 2 teman aku cowok-cewek lagi, jadi kita berempat itu ngikutin map yang jalurnya itu beloknya ke kanan, sedangkan temanku yang 2 ini kan udah duluan, yang 2 motor ini udah duluan, dia itu beloknya ke kiri, nggak tahu dia pakai map apa enggak, cuman aku sama yang 3 temanku ini kan milih buat belok yang ke kanan. Udah agak jauh kita turun, itu posisi yang kanan itu turun, sedangkan yang ke kiri itu kita masih naik ke atas lagi kan gitu. Nah pas kita turun, kita itu emang kayak jalannya itu emang jalan kampung biasa, ada rumah-rumah gitu kan, cuman kita mikirnya gini, kok kita cuma berempat, teman yang lain kemana kan gitu. Terus kita di situ kita benar-benar kehilangan sinyal sama sekali, kita gak bisa nelpon temen kita gak bisa ngapa-ngapain. Yaudah aku berempat inisiatif buat balik ngikutin dia ke atas kan. Nah yang teman aku yang ke atas ini kebetulan mereka juga nungguin kita di samping jalan, akhirnya kita nyusulin lah dan kita ngumpul lagi berlapan. Nah setelah itu kita jadinya emang ambil jalur yang kiri itu, kita lurus. Nah estimasi dari Sarangan ke Kasab itu kalau di Google Map itu cuman beberapa jam doang kan. Nah kita itu keluar dari itu kan ya hitungannya udah maghrib lah, habis maghrib. Orang kita tadi kan udah muter-muter gara-gara nyari-nyari temen kan, soalnya jalannya udah beda jalur. Kita habis maghrib, kita nggak mikir buat sholat maghrib itu masihan, kita masih nyusurin jalan terus sampai akhirnya kita itu ngelewatin kayak alas gitu. Terus ya kita mikirnya emang jalannya kita dilewatin ke yang alas-alas gitu kan, cuman aku anehnya gini, aku di alas itu mulai dari sekitar jam 8an itu kita di tengah-tengah alas, bener-bener di alas yang di pegunungan yang sampingnya itu jurang gitu kan. Kita awal itu udah yang di alas yang aku ngeh kalau kok ada yang aneh, itu udah malam, udah sekitar jam 11an atau jam berapa, padahal estimasi kita itu cuman berapa jam, 6 jam atau 5 jam gitu dari Sarangan ke Pantai Kasab, tapi pada kenyataannya itu lebih dari estimasi jam itu. Nah kita itu ngelewatin kayak alas itu tadi kan, awalnya itu aku biasa lewat, ya namanya kita nggak pernah di perjalanan apalagi di tengah alas malam-malam, kita aku mikirnya gini, kok serem banget tengah malam di tengah-tengah alas kayak gini kan gitu. Terus aku lihat di sebelah kiri itu yang kan sebelah kiri aku ini langsung jurang gitu kan, jalan langsung jurang. Nah aku lihatnya itu di sebelah kiri kayak ada tambalan ban gitu kan. Aku mikir, oh ternyata ada tambalan ban, berarti kalau ada orang yang banyak kenapa-napa, motornya kenapa-napa, nggak kesusahan, maksudnya di tengah alas pun ada
ke tukang tambal ban kan, aku mikirnya gitu. Itu aku sekali lihat. Terus kita masih jalan, aku lihat lagi ada tembelan ban yang bener-bener persis sama, emang di sebelah agak jalannya agak nikung gitu kan. Aku ngomong di hati kan, kayak kok ada tambelan ban lagi. Mungkin mikirku masih gini, oh mungkin jarak berapa meter gitu ada tambelan ban lagi kan gitu. Nah terus yang ketiga kalinya itu teman aku yang boncengin aku itu dia ngantuk, terus kita rolling kan sama teman yang lain. Aku diboncengin sama teman aku yang sebut saja kalah. Kak ini ngeboncengin aku. Terus si Kak ngomong gini, pegangan sambil baca-baca, cuman ngomong kayak gitu kan. Ya aku dari awal pun udah baca-baca sih sebenarnya. Terus aku ngomong gini, lo ada ngerasa aneh nggak, kan aku bilang gitu kan. Terus dia jawabnya gini, jangan dibahas sekarang, ntar aja kan gitu. Terus nggak lama dari aku ngomong kayak gitu, aku lihat lagi tembelan ban buat yang ketiga kalinya, dan bener-bener itu posisinya itu sama banget di agak jalan tikungan gitu, dan tambalan bannya juga persis kayak yang pertama sama kedua aku lewatin. Terus aku kan kayak ngerasa kok aneh, kok kayak gimana gitu kan, pikiranku udah aneh-aneh. Nah setelah aku batin di hati ngomong kayak gitu, temenku yang boncengin aku bilang gini, lo udah lihat berapa kali? Terus gue sontak kayak, hah, lo emang lihat? Kita berdua ini sama, kita pikirannya itu sama, kita sama-sama lihat tambalan ban itu. Terus teman aku bilang 3 kali lo kan. Iya aku juga 3 kali gitu kan. Kita berdua ini benar-benar lihat 3 kali tambalan ban itu. Dan itu benar-benar kita kayak muter doang di tengah alas itu. Terus abis itu teman aku yang depan pol itu nggak sengaja katanya itu ngelindes ular. Nah gue ngelindes ular kan gitu, otomatis dong kita kayak yang kaget gitu kan. Pas kita lihat di jalanan kita sama sekali nggak ada ular, nggak ada. Kalau kelindes kan otomatis ularnya bakal mati kan, kok nggak ada bekas ada ular kelindes atau apapun. Itu benar-benar nggak ada jalannya, bener kita kasih lampu motor itu benar-benar nggak kelihatan kalau kita habis ngelindes ular. Udah, nah setelah kita habis ngelindes ular itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba kita kayak keluar dari alas, terus kita lihat ada pemukiman warga gitu kan. Nah kita kayak mikirnya, oh udah ada pemukiman. Itu kita masih yang mikir positif, kita belum mikir ke yang aneh-aneh gitu. Udah nemu pemukiman, kayak pemukiman warga gitu, itu sekitar jam 11:30 malam. Nah pikiran terus di pikiran gue kayak gini, ini pemukiman warga tapi 11:30 malam, masa iya masih ada warga yang punya hajat. Itu ada, aku ngelihat ada kayak jarak rumahnya itu kayak rumah, terus nanti agak berapa meter gitu ada rumah lagi. Nah aku ngelihat itu ada satu rumah yang bener-bener kayak ada acara hajatan gitu. Ada warga yang ngumpul tapi pakaiannya itu kayak pakai peci, pakai koko putih, pakai sarung. Terus di rumahnya itu ada emang kayak ada soundnya gitu, kayak orang lagi ada ngajak, kayak orang lagi ngadain hajatan gitu. Terus aku masih mikir, kok ada ya, maksudnya 11:30 malam masih ada hajatan kayak gini, mikir kan seperti itu. Terus yaudah aku ngabain aja, mungkin emang tradisi orang sini kayak gitu kan mikir aku kayak gitu kan. Yaudah kita lanjut. Terus akhirnya kita itu keluar dari alas-alasan itu sampai nemu kota itu sekitar 1:30 malaman. Kita keluar dari situ, kita udah kayak yang udah perkotaan gitu kan. Kita akhirnya istirahat di Indomaret atau Alfamaret gitu kan. Soalnya kita benar-benar dari habis maghrib sampai 1:30 malam itu kita di atas motor terus, kita nggak turun, kita nggak istirahat, kita nggak apa sama sekali.
terus kita turun di Alfamaret itu, kita istirahat, kita baru ngomongin kalau lo ngerasain aneh nggak, lo ngerasain aneh, kita saling nanya-nanyaan gitu kan. Terus kita gini, gila ya, estimasi 4-5 jam atau 5-6 jaman kita, tapi dari habis maghrib sampai setengah 1 kita baru bisa keluar dari alas itu. Kita mikirnya emang kita yang gak tahu jalan, jadinya kita lama banget kan gitu. Terus habis itu kita ya udah mikirnya itu masih positif aja. Terus setelah itu kita lanjut lagi buat ke daerah Pacitannya kan, di pantainya itu Pantai Kasab sama Kelayarnya. Terus kita itu sempet pas udah di kota Pacitannya, kita itu nyari pom bensin. Nah anehnya tengah malam, ya nggak aneh sih, kita itu tengah malam nanya sama ada bapak-bapak di depan klinik. Kita nanya dong, maksudnya Pak, di sini ada pom bensin nggak kan gitu. Nah bapak-bapaknya itu nunjuknya itu gini, puter balik aja mas, nanti ada perempatan belok kanan, nanti mentok ada pom bensin. Udah dong, kita semua percaya. Kita putar balik, ada perempatan, kita belok kanan, kita benar-benar ngikutin omongan dari bapak-bapak itu, dan beneran dong kita mentok. Tapi apa yang kita temuin, kita nggak nemuin apa-apa, dan itu malah balik ke gunung lagi. Nggak, malah kita dibawa ke pom bensin itu enggak, kita benar-benar kayak yang lo gila, itu gunung lagi, lo mau ke gunung lagi, kita lagi nyari pom bensin bukan nyari gunung kan gitu. Habis itu kayak udah nggak beres gitu kan, kita putar balik deh, kita nyari lagi. Akhirnya kita nyari lewat map. Nah kebetulan ada 3 pom bensin, cuman ada 1 yang masih buka. Pas kita samperin pom bensinnya, ternyata udah tutup. 3 pom bensin itu semuanya tutup. Akhirnya kita nyari, teman aku katanya ya udah masih aman kok bensinnya, nggak apa-apa kan gitu. Kita nyarilah masjid. Akhirnya kita singgah di masjid gitu kan, itu jam 1:30, jam 2an lah. Kita nyari masjid, kita singgah di masjid, kita tidur di masjid. Dan syukurnya kita nggak diusir sama warga setempat, karena kita beratnya itu masjid buat ibadah, bukan buat tidur gitu kan. Kita numpang tidur di masjid ber-8, terus sampai kita subuh. Kita habis subuh baru pergi dari masjid itu buat menuju ke pantainya. Nah terus kita perginya pertama kali itu ke Kasab. Nah ke Kasab itu masih fine aja, masih aman kitanya. Kita sampai Kasab, cuman anehnya pas kita perjalanan itu yang benar-benar panas, tiba-tiba di Kasab itu kita kayak yang disambut gerimis, terus tiba-tiba mendung, ombak itu gede banget. Jadi kita nggak bisa nikmatin pantai seenak mungkin, kita cuman kayak yang ngeliatin dari tebingnya gitu kan, dari atas. Ya, yang namanya Pantai Kasab sama Pantai Kelayar kan itu pantai selatan, maksudnya udah nyambung sama pantai selatan kan. Ya udah, terus kita akhirnya cuman ngopi, cuman ngobrol-ngobrol di tepi pantai, di kayak warung-warung gitu kan. Terus abis itu bukan mau duhur sih, udah mau duhuran lah, kita cabut dari Kasab, kita pindah ke Kelayar. Nah pas di Kasab itu, pas baru kita nyampe, kan aku kan berangkatnya ada 3 cewek, aku sebut saja si A sama si S. Nah kita ini, aku sih nggak mandi, pas aku disuruh buat mandi itu aku nggak mau, tapi si A sama si S ini mandi. Ya udah, aku nggak mau mandi soalnya di sana hawanya emang dingin banget. Aku nggak mandi, aku bilang aku mandi ntar aja agak siangan pas di Kelayar, aku bilangnya gitu kan. Ya udah, kita balik dari Kasab, kita ke Kelayar. Nah pas kita udah nyampe di Kelayar itu juga tadinya di perjalanan panas, nggak ada mendung, nggak ada apa. Pas kita sampai di Kelayar, tiba-tiba juga disambut lagi kayak yang gerimis mendung gitu. Terus kita mikir, yakin mau ke pantai soalnya posisinya ini mendung loh, hujan lagi loh kan gitu. Nah pas teman-teman yang lain lagi pada
ngobrol-ngobrol, aku izin mau mandi kan gitu. Aku mandi balik, terus teman-teman aku yang lain itu bilang mau foto-foto di tepi pantai. Nah karena aku yang benar-benar capek sama teman aku yang boncengin aku ini nggak mau ikut, kita lebih milih singgah di musola, kita istirahat di musola. Jadi yang berenam mereka tetap nikmatin pas di layar, cuman aku sama teman aku yang satu ini nggak mau ikut, kita lebih istirahat, kita mau ngisi energi karena kita tahu abis ini kita mau pulang kan gitu. Abis dari layar kita pulang dari layar itu jam 3 sore. Nah lagi-lagi kita itu nggak sholat dulu, pas asar-asar itu kita langsung cabut pulang. Nah kita cabut pulang terus sampai aku nggak tahu ya nama daerahnya, pokoknya pas udah jam berapaan ya, jam 5-an kita kayak berhenti gitu kan di pom bensin, kita mandi. Nah di situ baru kita sholat asar, terus kita mandi, pokoknya kita bersih semua. Terus gitu kita lanjut, itu kayaknya udah mau sampai udah mau kayak sampai yang perbatasan di apa ya, pokoknya perbatasan sama Jawa Tengah, aku nggak tahu namanya soalnya karena aku nggak anak jalannya. Terus udah kita dari pom bensin itu kita pulang lah, kita habis maghrib itu udah mau sampai di Solo. Bukan, kita habis maghrib emang udah di Solo, kita berhenti buat makan, habis itu kita nyari tempat ngopi. Nah kebetulan temen aku si S ini tadi punya temen di Solo yang buka kopian, akhirnya kita ngopi di Solo itu sampai jam 10 malam. Nah karena temen aku si S ini tadi kayak mikir, kalian yakin mau pulang jam segini, ini udah malam loh, kalian mau sampai di Jepara jam berapa kan gitu. Padahal kita emang estimasinya itu pulangnya tadi pagi, tapi malah molor sampai malam kan. Nah terus abis itu kita cekcok, ada yang mau nginep di Solo, tapi aku mau mutusin pulang soalnya itu kan malam minggu. Nah kalau aku nggak pulang malam itu juga, otomatis pulangku akan molor dan aku nggak punya waktu istirahat di rumah, soalnya Senin aku inget banget aku itu harus UAS. Habis itu akhirnya kita mutusin buat pulang. Kita pulang malam itu juga. Pas kita pulang kita cekcok lagi, kita mau lewat jalur yang mana, kita mau lewat Purwodadi atau kita mau lewat Semarang kota kan gitu. Kalau lewat Purwodadi kita jalan cepet, bener lebih cepet, tapi jalannya jelek. Kalau lewat Semarang kita pasti bakal kena macet dan agak lama kan gitu. Akhirnya kita mutusin buat lewat Purwodadi. Nah singkat ceritanya itu gini, pas kita posisi pulang itu udah mau sampai arah Purwodadi kan, kita jalan. Nah kita jalan itu aku berlapan itu tadi kan runtutannya gini, motor pertama cowok-cowok, kedua temanku si A sama pacarnya, terus yang ketiga ada temanku si S sama pacarnya, yang terakhir aku sama temanku kan. Terus yang si A sama pacarnya ini tadi tiba-tiba mundur itu intinya kayak nanyain aku gini, lo libur kan gitu. Nah gue mikirnya itu libur kuliah. Temanku jawab iya dia libur, nanti Senin dia baru masuk soalnya UAS. Temanku jawab kayak gitu. Nah terus si A sama pacarnya ini bilang kalian duluan biar aku yang di belakang kan gitu. Nah, akhirnya aku dikawal sama dia. Terus nggak sengaja itu di seberang kanan jalan aku kayak ngeliat ada satu kuburan gitu kan, cuman aku masih yang aku kayak mungkin aku salah lihat gitu kan. Nah pas aku habis itu temanku yang depan pol ini tadi
kayak mau di terjunin ke, kayak kan ada jalannya kan belok kan, tapi teman aku itu lurus, jadi kayak mau terjun ke jurang gitu kan. Cuman untungnya temanku langsung sadar, astagfirullah kan bilang gitu, tapi kayak agak gembor lah. Habis itu kita kaget semua kan, kita nanya kenapa kan gitu. Terus bilang serius gak tahu kalau itu tadi jurang gini dan gitu. Terus akhirnya kita balik ke jalur, kita muter. Mikirku gini, kalau situ ada kuburan pasti di sana ada gerbang, maksudnya gerbang kayak buat masuk ke makamnya kan gitu. Terus kita belok ke kanan. Nah setelah kita belok ke kanan itu kita ada cabang lagi, kalau ke kiri nggak tahu kemana. Terus kalau ke kanan itu kita arah Purwodadi. Nah kita padahal udah ada pelang yang benar-benar nunjukin kalau ke kiri ke Purwodadi, ke kanan nggak tahu kemana, aku lupa. Kita malah ambil yang ke kanan. Nah pas kita belok ke kanan, aku coba mastiin lagi apakah emang ada makom di sini apa enggak, dan ternyata emang nggak ada makom. Terus habis itu kita sadar kalau kita salah jalur, kita putar balik, terus kita ngikutin jalan yang arah Purwodadi. Nah selama perjalanan itu aku tetap disuruh temanku yang A sama pacarnya itu, kita yang di depan, kita jangan sampai di belakang lah intinya. Terus nggak lama dari situ pacarnya si A ini minta kita buat stop dulu deh, kita istirahat di musola itu gitu. Kita akhirnya istirahat di musola. Nah setelah itu aku ngelihat si pacarnya si A ini, sebut saja namanya B lah. Aku ngelihat si B langsung turun dari motor itu, langsung duduk gitu kan, duduk ngarah ke lihat jalan yang habis kita lewatin, lurus, bener-bener yang lihat lurus banget. Terus aku gini, ini anak kenapa? Terus aku ngomong gini sama teman-teman, coba deh lihat si B kayaknya itu bukan dia deh, aku mikirnya kan gitu, aku ngomong kayak gitu kan, itu bukan si B deh, coba deh lihat tatapannya, soalnya beda, kayak tatapan kosong gitu kan. Tapi teman-teman nggak ada yang kayak nggak percaya gitu kan. Terus abis itu kayak si B langsung merem, abis merem itu kayak kehilangan kesadaran gitu kan, langsung kayak yang orang kesurupan gitu. Terus aku kan bener itu bukan si B, aku ngomong gitu. Terus aku gini, tolong itu temenmu diurusin, kasihan kalau nggak diurusin kan, aku gitu. Terus akhirnya yang lain pada ngurusin si B sama teman-teman yang lain. Nah pas karena aku emang nggak berani, aku nggak mau ngedeketin si B, akhirnya aku milih duduk di teras musola sama si temanku cewek S ini tadi. Nah temanku si S itu dia udah kayak yang orang ketakutan. Terus aku gini, lo nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Bilangnya nggak apa-apa. Nah anehnya itu di musola itu ada kayak gerombolan anak muda gitu kan, lagi main kayak motor-motoran gitu. Nah aku nanya gini sama si S, S coba tanya sama mereka, ini kalau kita mau pulang aman nggak, itu masih alas atau udah perumahan, udah rumah warga kan, aku gitu. Terus setelah aku ngomong gitu sama si S, aku melihat ke si B karena aku fokusin si B ini, maksudnya udah sadar apa belum. Setelah itu si S nanya sama yang anak-anak muda itu tadi. Nah anak-anak muda itu tadi cuman bilang kalau iya mbak, kesana udah banyak rumah warga kan gitu. Abis si S gitu, si S nyolek aku, dia kayak yang manggil gitu kan. Terus aku noleh. Terus aku nanya gini, gimana kalau kita pulang aman, itu udah rumah warga apa belum? Si S bilangnya udah, itu udah rumah warga. Tapi dia ngomong kalau itu udah rumah warga, nadanya itu dia sambil nangis tapi juga ketawa cekikikan. Aku merinding banget ini. Terus habis itu aku kayak yang kaget dong, aku merasa wah ini gak beres, ini bukan dia gue gitu kan. Terus habis itu aku langsung berdiri, aku pindah posisi karena emang aku gak berani kalau ada orang yang kayak kesurupan kayak gitu. Terus aku berdiri, terus aku manggil dong teman-teman aku, ini si S, tolong si S gitu kan. Dan ternyata si S itu kesurupan, katanya itu udah ngikut dari pas
kita di Pantai Kasab. Soalnya pas di Pantai Kasab kan si S sempat mandi, dan kebetulan si S itu lagi mens, dan dia mungkin buang itu nggak, buangnya sembarangan, terus pas ngebersihinnya juga nggak bersih-bersih banget kan. Kita agak lama di situ, kita ngurusin si S, kita nenangin si S sampai bener-bener tenang. Abis itu kita jam 1:30-an itu kita cabut lagi, tapi si B ini pacarnya si A minta lagi kita buat belum, setelah kita cabut aku minta mau ke pom dulu karena aku kebelet pengen buang air kecil kan. Setelah aku mampir di pom bensin itu, aku beraniin buat cerita soal yang aku lihat makom itu tadi. Nah, pas banget aku habis cerita kalau aku lihat makom, nggak tahu kenapa itu rasanya aku langsung mual banget, pengen muntah, terus kepala aku pusing banget. Terus yang teman-teman aku bilang, harusnya lo nggak usah cerita, lo diem aja, nggak usah diceritain kan gitu. Udah, gue cuman istighfar, gue cuman baca-baca sebisa gue. Habis dari pom itu kita lanjut. Nah, pas kita lanjut itu si B bener-bener gak kuat sama sekali. Si B minta diboncengin. Akhirnya si B diboncengin sama temen aku si F, sedangkan si A itu diboncengin sama teman aku si K. Nah, kita stop kayak di masjid gitu kan, tapi masjid yang masih tahap proses pembangunan. Kita di situ, aku kayak yang masih ngerasa mual, pusing, masih kerasa banget, aku sampai nggak kuat gitu kan. Terus akhirnya kita lanjutin perjalanan, kita itu udah di Demak. Kita stop lagi di pom bensin karena itu si B bener-bener udah nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Terus akhirnya kita singgah di pom bensin itu, di musolanya, dan beneran dong si B kesurupan lagi di pom bensin itu, dan emang masih bersangkutan sama yang tadi ngerasukin si S. Kita di situ sampai subuh lah. Terus kita habis subuh kita baru cabut dari Demak, terus kita pulang langsung ke Jepara. Dan itu bener-bener aku yang ngerasa baru kali ini gue liburan sama temen motoran ke jauh, terus kayak ada kejadian-kejadian kayak gini, bener-bener kayak yang ya Allah, baru pertama kali ini gitu loh. Aku sampai sekarang kalau cerita ini tuh masih merinding banget aslinya. Nah, itu dia cerita horor yang dialami salah satu teman aku ya. Aku sangat merinding kemarin ketika mendengarkannya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga merasakan apa yang aku rasakan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu video atau cerita horor yang disajikan oleh teman aku. Itu adalah salah satu cerita horor yang dialami oleh salah satu teman aku. Dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Alangkah baiknya kita melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan perjalanan, terutama sholat 5 waktu. Sebelum kita melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita selesaikan dulu kewajiban kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.